Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Esther Suryani dengan NPM 113. Saya dari grup PGA 3 dari program studi PGSD dari Universitas AKBP Indonesia Pematang Siantar. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi perkuliahan metodologi penelitian pada pertemuan 12, yaitu tentang instrumen penelitian. Baiklah teman-teman, sebelum saya menjelaskan arti dari instrumen penelitian, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu penelitian. Nah, penelitian itu berasal dari kata bahasa Inggris yaitu research yang terdiri dari dua kata, yaitu yang berarti berulang dan kata lain dari research yang artinya mencari. Jadi dapat diartikan bahwa penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan sesuatu secara berulang-ulang. Nah, penelitian tersebut bertujuan untuk menemukan atau mencari kebenaran dari suatu masalah. Nah, teman-teman, penelitian tersebut memerlukan yang namanya sebuah instrumen penelitian. Dalam mencari sebuah kebenaran, tentu kita harus memerlukan instrumen penelitian. Nah, kira-kira apa itu yang dimaksud dengan instrumen penelitian? Instrumen penelitian yaitu menurut Darmadi, instrumen adalah sebagian alat untuk mengukur informasi atau melakukan pengukuran. Menurut Suryabiata tahun 2008 mengatakan bahwa instrumen adalah alat yang digunakan untuk merekam pada umumnya secara kuantitatif keadaan dan aktivitas atribut-atribut psikologis. Nah, menurut Sukaryana menjelaskan bahwa instrumen penelitian merupakan alat-alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah penelitian atau mencapai tujuan penelitian. Jika data yang diperoleh tidak akurat atau tidak valid, maka keputusan diambil tidak tepat. Nah, dari pengertian dari para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data penelitian sebagai langkah untuk menemukan hasil atau kesimpulan dari penelitian dengan tidak meninggalkan kriteria pembuatan instrumen yang baik. Nah, di video sebelumnya saya juga sudah menjelaskan bahwa penelitian itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Nah, untuk penelitian kuantitatif, instrumen penelitiannya yaitu adalah penelitian yang menggunakan pendekatan ilmiah dan metode statistik untuk mengukur variabel-variabel tertentu dalam suatu populasi sehingga diperoleh hasil yang objektif, yang artinya dapat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Instrumen penelitian pada umumnya digunakan antara lain adalah kuesioner, angket, tes, dan observasi terukur. Pengelolaan dan analisis dari data instrumen penelitian kuantitatif menggunakan teknik statistik untuk menghasilkan temuan yang objektif dan ilmiah. Nah, untuk penelitian kualitatif yaitu instrumen penelitiannya adalah untuk pengumpulan data yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dalam konteks alami di mana fenomena terjadi dengan mendeskripsikan atau menginterpretasikan makna yang diperoleh dari data. Nah, instrumen penelitian kualitatif yang umumnya digunakan adalah panduan wawancara yang digunakan dalam wawancara, panduan observasi, dan catatan lapangan. Nah, sudah jelas ya teman-teman bahwa instrumen penelitian itu adalah bertujuan untuk mengumpulkan data dari penelitian kita sehingga penelitian kita itu dapat dikatakan valid atau adanya kebenaran. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang selanjutnya yaitu jenis-jenis dari instrumen penelitian. Nah, tadi kan sudah saya katakan bahwa jenis instrumen penelitian yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu ada kuesioner, tes, angket, dan survei. Nah, di sini saya akan menjelaskan keempat instrumen penelitian tersebut. Yang pertama yaitu adalah kuesioner. Nah, kuesioner adalah alat
pengumpulan data yang berupa serangkaian pertanyaan yang tertulis disusun secara sistematis untuk memperolehkan informasi dari responden. Kuesioner sering digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data kuantitatif maupun kualitatif. Bentuk pertanyaan dalam kuesioner bisa berupa pertanyaan terbuka atau tertutup atau kombinasi dari keduanya. Nah, dimaksud dari pertanyaan terbuka dan tertutup yaitu pertanyaan terbuka di mana jawabannya itu jawaban dari pertanyaan kita itu responden dapat menjawabnya dengan menjelaskan atau bisa menjelaskan atau sebuah pernyataan. Misalnya contohnya seperti ini. Sudah berapa lamakah Anda menjabat sebagai guru sertifikasi? Nah, maka responden akan menjawab dengan seperti 15 tahun atau 10 tahun atau 13 tahun atau 5 tahun. Nah, itu yang dimaksud dengan pertanyaan terbuka. Nah, untuk pertanyaan tertutup yaitu pertanyaan yang jawabannya sudah ditentukan oleh si peneliti. Seperti misalnya begini. Apakah Anda setuju Apakah pelayanan publik itu baik? Jawabannya bisa ya, tidak, setuju, atau sangat setuju, tidak setuju, atau sangat setuju, seperti itu. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan instrumen penelitian kedua dari penelitian kuantitatif yaitu tes. Nah, tes merupakan sebuah instrumen penelitian yang berisi serangkaian pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur kemampuan. Misalnya seperti kemampuan keterampilan, kemampuan pengetahuan atau intelligence, atau untuk mengukur kemampuan atau bakat yang dimiliki individu atau kelompok. Nah, instrumen tes ini dapat berupa seperti soal esai, yaitu soal terurai, atau yang kedua soal objektif, bisa seperti benar salah, tes penjodohan, atau tes isian, atau pilihan ganda. Nah, instrumen tes ini misalnya contohnya seperti kita memberikan soal atau pertanyaan kepada siswa untuk mengukur tingkat kemampuan atau tingkat pemahaman pengetahuan. Nah, kita dapat memberikan serangkaian pertanyaan-pertanyaan soal yang akan dijawab oleh peserta didik sehingga kita mendapatkan data yang valid atau objektif dari jawaban atau hasil dari jawaban dari responden atau peserta didik. Nah, yang ketiga yaitu saya akan menjelaskan jenis instrumen penelitian kuantitatif yang ketiga yaitu adalah angket. Nah, menurut Sugiono tahun 2017, instrumen angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Yang kedua itu menurut Kusuma tahun 2011 mengatakan bahwa angket adalah teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Nah, yang ketiga yaitu menurut Ari Kunto tahun 2010 mengatakan bahwa instrumen angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam artian laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Nah, dari tiga pengertian dari para ahli dapat disimpulkan bahwa angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab secara tertulis. Nah, angket ini juga sama seperti kuesioner, yaitu ada jenis terbuka dan tertutup. Yang seperti saya jelaskan tadi, terbuka itu adalah jawabannya bisa berbagai macam jawaban. Misalnya sudah berapakah Anda menjabat sebagai guru, bisa jawabannya berbagai macam seperti 15 tahun, 10 tahun, dan 11 tahun sesuai dengan data atau jawaban dari responden. Nah, angket ini adalah digunakan untuk
memperoleh keterangan atau pernyataan yang menggunakan skor. Nah, setiap pertanyaan itu atau jawaban itu memiliki skor. Misalnya sangat setuju itu tidak setuju, misalnya sangat tidak setuju misalnya nilainya 0. Sangat setuju nilainya 1. Nah, sangat setuju nilainya 2. Nah, setiap jawaban itu memiliki skor yang nantinya akan dihitung dalam rumus statistik. Nah, biasanya juga angket ini bisa juga digunakan untuk mencari data-data di sekolah seperti pelayanan-pelayanan yang dapat kita ketahui. Nah, yang keempat dari jenis instrumen penelitian kuantitatif yaitu survei. Menurut Frankel dan Whelan tahun 1993 mengatakan bahwa survei merupakan penelitian dengan mengumpulkan informasi dari suatu sampel dengan melalui angket atau wawancara untuk menggambarkan berbagai aspek dalam suatu populasi. Menurut Guy tahun 1983 mengatakan bahwa survei merupakan penelitian berusaha mengumpulkan data atau beberapa variabel yang diambil dari anggota populasi tersebut pada penelitian. Dan yang ketiga yaitu menurut N.C. William dan Schumacher tahun 2001 mengatakan bahwa survei yaitu menyeleksi suatu sampel dari responden menggunakan kuesioner atau melakukan interview untuk mengumpulkan informasi terhadap variabel yang menjadi pencarian. Nah, dari pengertian tiga ilmuwan tersebut dapat disimpulkan bahwa survei adalah metode untuk mengumpulkan data dari sejumlah responden untuk mengetahui opini umum dari masyarakat, sedangkan penelitian lebih spesifik dan mendalam dalam mengumpulkan data untuk menemukan fakta, pengujian hipotesis atau pengembangan teori. Nah, survei ini biasanya digunakan untuk penelitian besar yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang besar sehingga bisa diambil dari populasi untuk menjadikan sampel. Nah, jadi jika tadi saya sudah menjelaskan jenis instrumen penelitian kuantitatif di sini saya akan menjelaskan kembali yaitu jenis instrumen penelitian kualitatif. Nah, seperti yang kita ketahui, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menjelaskan atau menggambarkan atau mendeskripsikan dari suatu fenomena di dalam sosial atau masyarakat dengan dimana untuk mengembangkan atau menemukan teori baru. Nah, instrumen penelitian yang digunakan itu umumnya berupa wawancara atau observasi atau dokumentasi. Nah, namun dalam kualitatif tersebut instrumen yang paling penting atau instrumen terutamanya yaitu adalah peneliti itu tersebut. Dimana karena dalam penelitian kualitatif itu yang mengembangkan dan menemukan data dan menjelaskan dari suatu permasalahan atau data tersebut dalam penelitian itu adalah peneliti itu tersebut. Nah, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi itu ada berupa bentuk-bentuk pendukung dari pengumpulan data, misalnya seperti wawancara. Peneliti tersebut melakukan wawancara kepada subjek atau narasumber untuk menemukan atau mendapatkan data dari si narasumber. Nah, dalam penelitian kualitatif ini tadi saya jelaskan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Nah, wawancara ini tersebut juga dapat terbagi menjadi dua, yaitu di mana wawancara mendalam dan wawancara terarah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan wawancara mendalam? Wawancara mendalam di mana peneliti terlibat langsung secara mendalam dengan kehidupan subjek yang diteliti dan
tanya jawab yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman yang disiapkan sebelumnya serta dilakukan berkali-kali. Ini yang dimaksud seperti misalnya seorang peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data wawancara, dia tidak menggunakan panduan-panduan atau pertanyaan-pertanyaan sebelumnya sehingga di dalam wawancara tersebut bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan saat kita wawancara. Misalnya wawancaranya itu bisa lebih mendalam, yang seharusnya tidak ditanyakan bisa menjadi ditanyakan dengan secara detail sehingga data yang diambil data yang diperoleh juga sangat mendalam. Nah, wawancara terarah yaitu di mana peneliti menanyakan kepada subjek yang diteliti berupa pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan pedoman yang disiapkan sebelumnya. Nah, jika tadi di wawancara mendalam itu tidak menggunakan pedoman, tapi di wawancara terarah ini dia menggunakan pedoman yang sudah dibuat oleh si peneliti sehingga wawancaranya itu sehingga terarah sesuai dengan pedoman-pedoman yang telah disiapkan dan telah ditulis oleh si peneliti. Nah, yang kedua yaitu pengumpulan data melalui observasi. Nah, observasi ini juga terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu dapat dibagi menjadi 3, yaitu observasi partisipasi, observasi tidak terukur, dan observasi kelompok. Nah, observasi partisipasi yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan di mana peneliti terlibat dalam keseharian informan. Nah, yang kedua yaitu yang di mana partisipasi ini si peneliti itu peneliti itulah yang langsung terjun di tempat objek sehingga dia sendiri yang melihat dan menemukannya secara langsung data-data tersebut. Nah, yang kedua itu observasi tidak terukur adalah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan pengembangan yang terjadi di lapangan. Yang ketiga yaitu observasi kelompok di mana pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok peneliti terhadap sebuah isu yang diangkat melalui objek penelitian. Nah, yang terakhir yaitu studi dokumen di mana studi dokumen ini seperti foto-foto, literatur ataupun dokumen-dokumen catatan harian ataupun dokumen hasil wawancara ataupun dokumen-dokumen hasil observasi yang dapat menjadikan suatu bukti atau bahan penegas dari sebuah penelitian sehingga penelitian itu dapat diyakini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kembali yaitu syarat-syarat dari sebuah instrumen penelitian yang baik, yaitu ada 2, yaitu valid dan reliable. Di mana valid itu artinya instrumen dapat dilakukan valid jika benar-benar pengukurannya hendak diukur secara tepat. Atau yang kedua yaitu reliable, ya artinya suatu instrumen dapat dikatakan reliable atau andal jika instrumen itu digunakan mempunyai hasil yang relatif stabil atau sama. Misalnya begini, kita membuat sebuah instrumen penelitian, misalnya tes untuk mengukur pengetahuan peserta didik. Nah, sebelum kita melakukan penyebaran dari tes tersebut pada siswa, maka kita uji terlebih dahulu dari instrumen penelitian kita ini di sekolah lain. Nah, hasil dari sekolah lain itu harus sama dengan hasil yang akan kita lakukan di objek penelitian kita. Nah, yang artinya lagi dimanapun kita menguji instrumen penelitian kita ini dapat menghasilkan hasil yang sama sehingga dapat dikatakan instrumen penelitian kita itu adalah reliable. Sekian dari saya tentang instrumen penelitian dan syarat dari instrumen penelitian. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada kesalahan kata ataupun perilaku yang tidak baik, mohon maaf. Sampai jumpa.